Shalom dimanapun Anda berada pada hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Mengapa Yesus Marah? Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Saya ingin membacakan ayatnya yang ke-23 menyatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dalam kemanusiaannya, Yesus juga bisa marah, tetapi ia marah karena persoalan kebenaran. Berbeda dengan manusia yang marah ketika disakiti, marah karena memang ia memiliki karakter pemarah, atau marah karena hidupnya dikuasai oleh setan. Jadi ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab kemarahan. Tetapi Yesus akan marah jika kebenaran diinjak-injak, hukum-hukum Allah dengan sengaja dilanggar, atau seseorang dengan sengaja berusaha untuk menggagalkan kehendak dan rencana Allah. Beberapa hal yang dapat menyebabkan Yesus marah. Yang pertama, karena kita memikirkan hal-hal yang dari manusia dan mengorbankan hal-hal yang dari Allah. Itulah yang disebutkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membinasakan tubuh, tetapi takutlah akan Tuhan yang dapat membinasakan tubuh, jiwa, dan roh." Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis," kepada Petrus. Karena Yesus mengetahui secara manusia Petrus akan gagal. Petrus menyangkal Yesus di tengah-tengah kasihnya kepada Yesus. Kita boleh berkata kita mengasihi Yesus, tetapi kita tidak bisa mengasihi Yesus tanpa pernah bergaul dengannya dan tanpa meninggalkan apa yang membangkitkan amarahnya. Yesus menjadi marah karena kita hanya memikirkan apa yang dari manusia. Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus marah? Yang kedua, karena kemunafikan. Injil Matius pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Orang yang munafik biasanya manis di depan dan memusuhi dari belakang. Orang dunia menyebutnya musuh dalam selimut. Kemunafikan adalah hal yang sering menghancurkan gereja. Kemunafikan juga menghancurkan kekristenan. Sudah terlalu lama kekristenan dirugikan oleh kemunafikan. Alkitab mengatakan jangan kamu sesat, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus marah? Yesus marah karena ibadah dianggap rendah. Itulah yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Yesus marah karena para imam berjualan di tempat ibadah dan berlaku curang kepada jemaat. Mereka menukar uang dengan mengambil keuntungan di dalamnya. Mereka sudah merendahkan arti dari sebuah ibadah. Yang menjadi kesimpulan saya pada hari ini, tujuan hidup kita adalah membawa kemuliaan bagi Allah, pencipta kita. Menyenangkan hati Tuhan adalah mengembalikan segala kemuliaan bagi namanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarkan kami mengetahui tentang kemarahan Allah di dalam perjalanan setiap kehidupan kami. Terlalu lama kami hidup di dalam kehidupan yang munafik. Tapi hari ini kami diajarkan oleh kekuatan firman bahwa Allah itu marah kepada orang yang hidupnya munafik. Kami datang kepadamu meminta Tuhan membersihkan di dalam hidup kami, membawa kami semakin hari semakin luar biasa di pemandangan, dan kami pasti akan dipulihkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan mereka, kesehatan mereka, kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga mereka. Turun anugerah Allah di dalam berkat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kemuliaan kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.